Openingnya gitu lagi ya, keren amat. Ya, selamat Ya malam buka. para pendengar YouTubers Indonesia. Kembali lagi bersama kita di podcast IDT. Sekarang kita ada di episode 2 dan apalagi ya? Opening aja dulu dari saya ini untuk yang selanjutnya alah saya berikan pada moderator. Silakan Saudara Adi. Oke, ya jadi di episode 2 kali ini moderatornya adalah saya, Adiat Mas Darta. Mungkin Anda semua belum kenal, ya memang saya tidak terkenal. Anjay. Dan tidak penting, kalau mau kenalan silahkan komen di bawah. Halo, Waduh. Oke, jadi hari ini Nah, kita Adi akan cantik deh. gue Adi cantik deh, cuman mentok. Oh ya, baik. Saya memang begitu. Oke. Jadi di episode 2 kali ini kita akan membahas tentang kecurangan yang terjadi di YouTube ya. Oke, di sini ada siapa aja di sini? Ada Kastrai, ada Sebutkan berurutan Skype aja. Jadi 11 ada orang nih, Arka, ada main bola. Kastrai, Farid, Hanif, Hafiz, Riz, yang nyapa ini siapa ini? Reni, Karis. Anaki, Dava, dan Mari. Nah, ini. Zero STV. Nah ini Nah, ini. ada apa? Oke. Ada apa? mantan tadi jalan. Kecurangan. Kalau kita ngomong curang, berarti ada sesuatu curang. ada peraturan yang dilanggar, begitu kan? Ya. Ya. Pertanyaan pertama adalah kenapa harus curang? Keuntungannya curang itu apa? Ya, silakan para komentator. Para YouTuber aja, para YouTuber. Boleh Ada yang dari bisa saya? Boleh dari ini saya? memberikan tanggapan? Boleh, Curang. boleh. Kalau curang itu sebenarnya jalan pintas untuk mencapai hasil yang lebih baik, tapi nggak benar, Oke. melanggar Ada peraturan apa? yang ada. Oh gua Sih, serius gua mereka salah mau apa nih? instan, mau Jangan, cara Bapak. yang instan aja. Nggak Iya, mau berusaha lebih keras, yang instan doang. Mau langsung jadi lah gitu. Iya, sama aja kayak apa tuh yang Java. nyogok PNS itu. Ya, 11 Dendam banget bukannya perasaan lu di kemarin lu. Dava, silahkan ucapkan. Ada yang lain? Ini sih Dava. kayak melanggar aturan Dava. untuk lebih baik, lebih number one. Anjay. Makasih Ya, loh Is. Pak. Ya. Ada yang lain mungkin Kastrai atau Rizan? Silakan. atau Pak. enggak orangnya itu ngerasa nggak mampu dengan cara yang benar dia bisa berhasil, makanya dia pakai cara kotor gitu. Oke. Orang iri Ya, kayak konteksnya YouTube ya. Iya, dalam konteks YouTube. Mereka yang melakukan sesuatu tapi di luar peraturan Curang, untuk curang. mendapatkan kalau di sini untuk jadi terkenal. Perhatian. Nah. Ya. Perhatian yang Biar, cukup. biar dapat untung banyak. Oke. Hasil yang Tapi instan. Sama senpai. Kayak ini ya, kayak apa contohnya, kayak clickbot gitu ya. Itu ada macam-macam disebut lama moderatornya. Oke. Oke. Silakan. Tadi disebutkan ada peraturan yang dilanggar. Peraturan yang mana itu? Kayak tidak boleh Program melakukan ilegal. sesuatu kan? Ya, maksudnya ini peraturannya kesepakatan dari ini YouTube. apa dari YouTuber YouTube. saja atau memang ada apa official rule dari Hukum YouTube? Ada tidak- Official rule-nya sih. Official. Emang ada official Ada rule. official Ya. rule. Kalau baca peraturannya sih basicnya ada. gitu aja, nggak boleh Ada termnya. nggak boleh apa thumbnail nggak boleh melenceng, judul nggak boleh melenceng, terus nggak boleh pakai gunain clickbot itu. Oh, gitu. Jadi memang sudah ada official sudah ada rule dari sini sananya. ya. Official iya. rule dari YouTube, ada dari Google maksudnya. Linknya ada di bawah ya, nanti saya kasih. Dari sononya. Iya, dari sononya. Ini yang di Indonesia juga, orang Indonesia itu entah kenapa masih aja nggak ini ya, nggak mikir itu ya, masih dilanggar aja kayak yang Kemarin ini ya. yang bukan video-video ini loh, video-video musik Indonesia tuh yang dangdut yang live itu. Oh ya. Itu Anda thumbnailnya dari Misan. itu thumbnailnya sugestif banget itu. Misleading. Pas kayak saya klik itu isinya ya low quality gitu. Jadi itu orang Indonesia pada malas semua. itu juga bukan cuma rusak, bukan cuman ngerusak pemandangan doang, tapi ngerusak pencitraan YouTuber Indonesia. Biasanya kalau kita masuk ke Ya. homepage YouTube di Indonesia, bagian musiknya isinya gitu semua, bahaya kan?
Oh, dangdut gitu ya? Iya, dangdut kayak gitu. Iya. Iya. Oke. Jadi Melewat. oke, kita sekarang langsung masuk ke tipe-tipe kecurangan ya. Jadi di sini ada auto sub. Oke, pertama kita bahas dulu auto sub. Sebenarnya auto sub itu seperti apa? Jadi kayaknya lebih itu kayak bot gitu yang gunanya buat nambahin subscriber secara otomatis. Iya. Jadi bisa istilahnya sendiri yang keluar sekarang tuh Bumblebee ya. Jadi Bumblebee itu maksudnya Bumblebee itu karena dari Transformers dan di Autobot. Autobot. Maksudnya itu sebuah service yang auto. Nah, itu contohnya lihat di chat subscriber train. Jadi kita datang ke sana, daftar, nanti kita bakal dapat subscriber 5, tapi kita subscribe 5 orang lain gitu. Auto ya. Oh, semuanya iya. dilakukan secara auto. Atau misalnya ada yang view, kita download software, nanti kita buka aja, nanti dia bakal nge-rolling video pakai proxy. Jadi biar view-nya nambah seolah-olah ditonton dari tempat lain, padahal enggak. Oh, juga gitu. Boleh yang mau nyoba silakan buka subscriber step-nya. Nah, Tapi jangan jangan gitu resiko juga. sendiri itu. Resiko pasti sendiri. bakal diblokir baru. Silakan resiko sendiri kotak-kotak Kan bukannya sendiri. itu juga Wah, yang agak- auto sub itu kan agak nge-lag soalnya. ini apa ada yang bayar juga kan? Ada yang bayar. gitu-gitu. Iya ada. Jadi ada yang Kalau nggak salah. gratis. Kalau yang gratis mah itu, yang gratis kita nge-sub orang, terus kita Iya, bisa iya. Iya, orang itu sub secara lagi. otomatis gitu ya, secara otomatis. Ini yang kategori pertama dulu. Kalau yang beli katanya misal beli $10 dapat view berapa ribu misalnya atau berapa puluh ribu. Kalau nggak salah rate-nya itu $1 per 1000 view. Oh, Rugi Itu banget. itu jangan Jadi- tergoda, jangan lumayan tergoda sih. Heeh. bayar hanya untuk sub ya. Murah tuh. Iya. 1000 Beli ah. view ya, 1000 view. Kalau Beli ya. subscriber kalau nggak salah Oh, view, itu view ya. kalau nggak salah kalau sub mah $1 10. Kalau nggak salah ya. Ini ya di Kaskus ada loh. Kalian udah pernah lihat? Enggak. Di Kaskus ada yang jualan kayak gitu. Dan Kaskus. dan moderator Kaskus pun biarin aja. Biarin. Ya mereka mah nggak urusan nama itu pasti. Jadi Asal ini itu mah Urusan usaha sama orang ya, blognya biarin aja. sendiri. Iya sih tahu sih, cuman mestinya juga ya mau gimana lagi lah, orang Indonesia sudah diatur ya. Ya itu pernah nggak di PM dari Kaskus mau channelnya kan? Jualan channel kan itu? Iya benar. Kayak Terus gitu mah. Channel itu reputasi plus di Kaskus. Ada yang jualan. Kalau Kaskus biasanya itu gue pernah beli baju kan, beli kaos lewat Kaskus gitu. Sama sellernya dikasih cendol misalnya satu kaos 5 gitu. Serius. Oh gitu. Makanya Kaskus gua kan Bata tuh mainannya tuh. Batanya waktu itu ada berapa gitu. Banyak. Gara-gara beli itu. ya Oke. pokoknya sekarang kalau buat jual beli sih kayak Kaskus sudah nggak bisa dipercaya ya kayaknya ya. Udah agak riskan juga kalau pengen jual beli Kaskus. Ya, nggak jadinya kejual beli. nggak satu kasus kok yang beli di Kaskus datang Oke. barangnya. Ya, kembali ke Bumblebee. Tambahin dulu, tambahin dulu. Ada Re- berapa ini- macam Re- ini sistem? ngomongin. Oh, ada yang mau ngomong lagi? Monggo. Enggak apa-apa. Ya, oh. Ayo, bersihin Cukup saja. jelas Oke. sih. Kayaknya Aku pengen bersin. langsung lanjut ke view. Lanjut Oke. ke view. Ini Bumblebee nggak cuma satu sistem ya, jadi ada beberapa macam sistem. Beberapa sistem. Bisa disebutkan Oh, iya. apa aja? Nah, pertama sub Yang ya, pertama. subscriber, kedua view, ketiga Ya. komen, keempat constructive comment. Oke. Like nggak? Komen, ya like benar. Like, dislike, terus apa lagi ya? Kalau nggak salah itu aja, 6 aja dulu yang saya ingat Like. namanya. Ya. Kalau view tentu saja dia nambahin Ya, view. silakan dijelaskan masing-masing. Subscriber dia nambahin subscriber. Komen dia bakal nggak auto komen. Ini kita ya, isinya biasanya cuma nice video, keep it up misalnya gitu ya kalau bahasa Inggris. Nice video, Ya, ya. keep it up. Kalau dislike-nya gimana Kak Tray? Like sama dislike juga sama, dia auto like sama auto dislike. Jadi dia bisa dipakai buat ngejatuhin channel orang lain, dislikein aja. Iya, teman saya ada loh yang kayak gitu. Gitu itu kena sama orang gitu. Karena dia waktu itu lagi ada drama lah, biasa lah gitu di YouTube. Ada satu channel yang dikritik sama dia nggak terima, terus Tiba-tiba satu channel itu pakai dislike bot. Jadi isinya biasa aja, lumayan bagus.
yang dia subscriber masih dikit, yang like karena kan cuma subscribernya doang, like-nya dapat 5, tapi nge-dislike 100. Banyak banget. Kalau datangnya ini ya, apalagi kalau datangnya sekali jadi itu ketahuan kan. Iya, sekali jadi gitu. Jadi pas dia upload videonya dalam waktu 3 menit udah dapat dislike 100 gitu. Oke. Itu pengaruhnya kemana? Jadi apa dapat view banyak terus sub banyak itu nanti pengaruhnya ke biasanya like ke dislike sih cuman buat ini doang sih, cuman buat apa ngejatuhin rasa percaya diri itunya aja sih. Ngejatuhin Kalau rasa percaya diri si YouTuber. Kemarin reputasi juga sih gua rasa, soalnya gue juga lihat video kalau misalnya dislike lebih dari setengahnya itu biasanya gua anggap ini pasti jelek gitu. Yang nonton tuh langsung ngeliat wah kayaknya jelek gitu kan gitu. First impression ya. Tentu, itu kayak trik psikologis buat penonton. Iya. Oke. Mau buat si tapi yang paling penting dari YouTube sih kan ini dia view nomor 1 view. YouTube sih itu. Iya. WT sebenarnya mah. Jadi untuk mendongkrak apa ya, rank ya istilahnya. Ada berapa sedikit tadi dari Hafiz? HP kayaknya. Enggak sih kalau nggak, masalahnya kalau dislike ini kita omongin gini ntar yang bocah-bocah pada mikir loh. Oh, gua dapat dislike banyak, ini mah autobot, nggak usah gua pikirin, Pak. Itu lagi pikiran. Yang nggak apa-apa, positive thinking ya, itu bagus. Ya nggak apa-apa, positive thinking itu bagus. Enggak, tapi iya emang sih, tapi kan yang udah gua lihat nggak begitu dia. Ya emang pikirannya gitu, tapi bukan positive thinking, malah nganggap semua yang dislike itu hate gitu. Buat alat buat nyombongin diri sendiri ke orang lain sih. Itu juga salah satu. Like itu ya, yang like itu. Wah, subsnya udah segini. Wah, view-nya udah segini gitu kan. Wah, yang like-nya banyak. Nah, tadi komen sama konstruktif komen ya. Kalau yang komen ya dia ngomen. Kalau konstruktif komen itu biasanya minta bantuan orang lagi. Jadi misalnya gini. Cek channel. Ada satu situs. Jadi sama dia kayak Bumblebee gitu. Kalau kita nge-view video orang kita dapat poin. Kalau nge-like dapat 10, kalau komen dapat 10, kalau konstruktif komen dia dapat 100 poinnya. Jadi kita nonton terus nge-komen beneran, jadi komen per video itu beda-beda, itu yang paling gede. Jadi seolah-olah komen itu beneran real. Padahal dia nge-komen cuma buat naikin. Itu ada trik kayak gitu. Nah, kayak gini. Si auto view itu juga bisa kita atur biar nggak kelihatan kayak ini. Jadi misalnya gini. Saya mau 10 view, durasinya masing-masing misalnya 1 menit, tolong dikirim 1 view per 1 hari. Oh. Jadi nggak kelihatan kan? Kelihatannya naiknya normal gitu. Di grafik juga normal. Padahal dia pakai auto view. Itu bisa gitu. Karena saya udah masuk ke situnya, jadi tahu trik-trik mereka apa aja udah kelihatan. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi? Mungkin tapi kan kalau view kan itu kan biasanya di kalau YouTube kan sekarang udah pakai ini baru sistem baru ya, nggak cuman per klik doang. Seberapa lama lu nonton gitu. Nah, itu ada caranya sendiri. Ada watch time namanya. Gua jelasin. Boleh. Oke, silakan. Nah, kalau yang ini sih gue ngelihat dari situs PTC yang sering gue klik, gue ngeliat ibu gue klik ya. Loh. Jadi dia tuh ngeklik, kita disuruh ngeklik satu video, terus disuruh nonton minimal 1 menit. Terus nanti pas dihitungin kita boleh klik next, tapi bisa keluar lagi video yang sama terus muter lagi. View lagi ya. Ini modelnya kayak traffic sih. Ini nambahin traffic dengan menaikkan watch time kan. Dan waktu itu gue pernah mergok ada satu YouTuber Indonesia yang nongol. Oh, ya bisa jadi itu. Udah di blacklist. Bisa jadi itu. Udah hilang channelnya ya atau belum? Ya. Gue. Nah, ini saya sebut aja. Ini YouTuber yang main Minecraft. Yang waktu itu gini, ini anak ide itu udah pada hafal. Gue main nggak akan main di PC lagi, kita main PS4, mainnya apa? Minecraft. Emang ada aja. Tahu udah kok gua. Kok sih jujur gue nggak ada masalah orang mau main Minecraft apa enggak, itu haknya dia. Cuman masalah yang pasaran Minecraft itu terlalu sering. Nah, dia dapat view-nya gimana? Karena kalau lu cari aja view
viewer Minecraft apa lu cari di Minecraft Let's Play ada berapa sekian juta video ya di sana ya. Tapi itu dia masih banyak juga orang yang fetish sama Minecraft. Jadi sampai saat ini juga banyak video Minecraft yang dilihat sama orang-orang yang main Minecraft juga malah. Tapi tapi dari sekian juta itu kayaknya makin sulit juga kita masuk ke pasarannya gitu, ngerti nggak? Kalau bikin Let's Play gitu. Sulit juga dapat. Boleh ngasih pesan sedikit? Oke. Boleh. Ya. Gizan jangan kesindir ya, ini nggak maksud ke situ. Ya bukan mau jalan ada Gizan lagi. Kita tidak melarang mau main Minecraft, cuma Gizan. Bukan. Iya maksudnya enggak yang dipanggil si Ada tadi Gizan, kira siapa? Nah, tapi bukan yang tadi ya yang pakai PTC itu. Bukan. Oke. Channelnya juga hilang kalau nggak salah. Iya udah hilang. Hanif aja apa? Gue masih suka sih main Minecraft sih kadang-kadang sih, cuman ya itu hak orang masing-masing. Hah? Saya nggak cocok Minecraft. Kalau Minecraft mah pakai mod aja, kan ada modnya tuh bisa buat performance-nya jadi lebih ringan. Main lagi ya. Ya udah main lagi kan. Oke. Kita langsung ke pembahasan berikutnya ya. Ada mana dulu nih? Super Sub. Iya, dulu. Oke. Itu penting. Super Sub. Ya, Super Sub itu apa sebenarnya? Kalau Sub itu satu-satu. Siapa yang minta mau subscribe? Gua ada boleh nggak? Iya, silakan. Kalau Sub itu dia subscribe itu lo subscribe ke orang, misalnya satu orang ini dia punya channel khusus buat subscribe ke orang. Nah, kalau subscribe ke dia bakalan subscribe ke lu, dan orang-orang yang subscribe ke dia bakalan subscribe ke lu juga, asal lu subscribe ke mereka gitu. Itu kayak tradisi sih ya. Jadi kayak itu udah ada itu udah ada ini like for like kayak di Instagram, itu udah dari zaman YouTube, zaman saya waktu gua waktu main pertama kali tahun 2008 kali udah ada tuh. Itu udah ada itu. Nah, di grup yang Bumblebee itu saya juga lupa nyebutin, itu nggak hanya YouTube ya, dia juga menawarkan Twitter follower, Facebook like, terus Instagram follower kayak gitu. Banyak segala buat sosial media ada gitu ya. Iya, misalnya eksis depan orang. Jadi Super Sub ini intinya kita ngesub, dia balik ngesub kita. Kita ngesub dia tuh dengan harapan dia ngesub kita balik. Biasanya ditulis saya ngesub, terus tulis saya udah sub kamu sub lagi ya. Sub ganti ya. Itu iya. Jadi itu sih nggak tahu itu curang apa enggak sih, cuma ganggu gitu. Ganggu masalahnya apa? Ganggu. Cuman apa manfaatnya gitu? Apakah dia bakalan nge-view video lo gitu? Enggak kan? Dia cuman banyakin hitungan subscriber lu. Udah itu aja. Mungkin buat ini aja kali, gengsi kali. Lihat subscriber gue udah segini, tapi dari videonya itu jumlahnya ya kecil. Yang lucu begini. Sub dia udah 100, terus bikin video thanks for 100 subscriber, palsu semua padahal. Iya itu subscriber. Tapi support semua, nggak ada yang beneran. Jadi yang ikut cuma 2. Ya gue kadang-kadang juga ngerasa kesian juga sih yang kayak gitu, yang 100 subscriber, yang view-nya cuma 9 orang. Nah, ini ada aja loh. Mereka terlalu bangga sama angka. Dulu tuh ngelihat wah subnya udah segini, pikirin jumlah, geser-geser sedikit wah viewnya udah gede, kesana pendapatannya bulan ini di screenshot sama dia ditempel di Facebook. Berapa grup tuh saya ngelihat, sekarang udah mainan sampai pamer ya, duit semua. Kesel saya lihatnya beneran. Gue tulis di situ ya. Jadi YouTube udah melenceng bukan buat bikin karya ya, tapi buat yang kayak gitu. Iya, itu sejak YouTube implementasikan sistem partner sih. Tahun 2008 dulu. Itu juga gimana cara YouTube buat nyari duit juga sih sebenarnya sih. Kalau nggak ada partner ya YouTube nggak bakalan selamat gitu, cuma dari iklan doang. Tapi itu nyambung ke yang selanjutnya. Silakan Adi disebut yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah Grey Group atau Reuploader. Ya. Ini yang bikin istilah silahkan menjelaskan. Apa itu? Jadi isinya kalau dari saya karena abu-abu gitu ya, antara hitam dan putih. Jadi isinya orang-orang pelanggar copyright. Mereka ngumpul di satu grup gede sampai berapa puluh ribu. Isinya sama semua orang yang nafsu sama duit di YouTube.
Oh. Kita nggak perlu nyebut namanya ininya kali ya. Jadi ngambil video orang. Yang saya tahu masuk ke grup itu tuh saya masuk, Mas Tara masuk. Terus Mas Tara pernah nanya, tapi dijawabnya nggak bener sama mereka. Kayak gimana? Jadi kebanyakan dia nge-upload video yang sudah ada atau nge-upload dari konten yang bercopyright. Yang pernah diupload. Dia re-uploader, misalnya ada video kucing yang lucu diupload ulang, mau apa, ngedulang view. Padahal itu aja. Atau kalau enggak gini, apa, lihat contoh yang paling gampang sih video ini ya, channel re-upload channelnya PewDiePie ya. Itu udah banyak dulu tuh banyak banget. Vanos juga ada. Sekarang aja Vanos ada. Dimana dari youtuber rame diambil, diupload lagi dengan harapan mereka dapat view. Ini nggak cuma di internasional, di Indonesia juga banyak. Iya, dapat view sama dapat duit gitu loh. Cuman masalahnya yang mereka nggak ngerti dan mereka yang nggak mungkin, yang mereka mungkin nggak bakalan bisa ngerti kali ya. Kalau di YouTube itu udah ada yang namanya content ID system. Jadi sekalipun lu udah partner, lu udah partner ya, udah dapat partner ya. Video lu udah dapat konten ID, lu bisa proteksi. Jadi sekalipun dia nggak dikena copyright nggak copyright strike, duitnya itu nggak ngalir ke yang re-upload, larinya ke lu gitu. Makanya nyebutnya istilahnya karena copyright itu kena pentung. Kena pentung ya? Kena pentung YouTube katanya. Itu seolah-olah satpam gitu. Ya seolah-olah itu enteng kan? Seolah-olah itu enteng. Seolah-olah dia nganggap enteng. Padahal sebenarnya enggak. Enteng itu. Mungkin karena ini kali ya, pengertian orang Indonesia terhadap hak cipta itu masih kurang banget ya kali ya. Kurang. Ya. Dia cuma mikir cuma karena ini doang. Lagu di Indonesia yang copyright lagu luar, yang plagiat lagu luar banyak. Pusing pala Barbie. Oke, jadi grup ini termasuk apa? Semua re-uploader atau hanya re-uploader yang mengejar view dan ini hasil re-uploader ngejar duit. Soalnya dia ngejar duit. Saya bisa bilang duit 99% re-uploader. Jadi 1% mungkin enggak. Terus ngejarnya duit. Duit. Dapat duit apa dari konten TV juga, dari misalkan dari misalkan kayak dari Trans TV gitu kan. Di Trans TV ada dibacanya disclaimernya dia nggak upload ke YouTube ya, tapi tetap aja diupload ke YouTube. Diupload. Kalau nggak pengen view-nya banyak, sinetron kayak 7 Manusia Harimau season berapa, episode berapa, itu reuploader itu. Mereka pun mereka mendulang uang dari situ. Sinetron biasanya mau nanya. Ya, kalau on the spot gimana ya? Nah, ini on the spot ini acara kampret nih. Jujur ya, itu kadang-kadang ada komen juga. Kita udah pernah ngobrol waktu itu. Ada komen, iya bener. Saya sudah pernah ngomong di fanpage waktu itu, ada yang nanya terus on the spot gimana. Nah, di YouTube orang yang upload video di YouTube itu udah punya proteksi yang namanya standar YouTube license itu. Di situ nggak boleh di ini ke orang lain. Nggak boleh comot, apalagi di broadcast ke TV. Apalagi sebagai sarana mencari uang. Apalagi diduitin. Apa enggak? Bukan coba maksudnya. Ditulis courtesy of YouTube. Iya maksudnya gini loh, dia YouTube itu udah ada proteksi ini ya kan, lakukan copyright. Di Indonesia itu nggak pernah kenal copyright. Dia dari acara on the spot yang sampah yang kualitasnya udah turun banget itu, dia nyomot dari YouTube, terus dia masukin ke TV. Nah di TV itu udah iklan, dapat duit kan. Itu kalau bukan ngelanggar hukum hak cipta internasional itu apa coba? Iya itu. Ingat acaranya bukan cuma on the spot sekarang. Gak cuman on the spot, apa acara begitu. Acara TV kayak Hasanah juga itu jin-jinnya masa ngambil dari film The Hobbit. Itu lagi. Nah gitu terus mereka mencantumkan courtesy of YouTube. Itu nggak ngelepas itu. Itu nggak ngelepas. Mereka tetap salah dan mereka menguangkan kesalahan itu. Iya, mereka menguangkan dan informasinya juga jelek, enggak akan banyak yang melenceng, itu yang paling parah. Dia kan jual yang paling menjual kan dia informasinya. Itu beberapa informasinya ada banyak yang melenceng gitu. Itu pertanda mungkin salah satu pertanda kalau TV kita ini udah desperate banget untuk mengikuti tren sekarang gitu, dan mengikuti tren YouTube. Mereka nyoba-nyoba ngambil dari YouTube tapi mereka gagal gitu.
mungkin itu mungkin salah satu pertanda kepunahan dari TV kali sih, dan gua berharap sih TV itu punah. Gue berharap ganti era ya. Ganti era. TV-nya jangan punah, TV Ya lah gede. Ya alat TV jangan punah, buat main PS4 kan lumayan. Ya, kenapa nggak monitor aja? Monitor mah ini. Monitor mah kecil. TV lebih puas. Gak ada speakernya lagi. Ada built-in speaker tuh. Ya kalau ada speakernya, kalau biarpun ada speakernya sember. Sember jelek. Iya, suaranya kayak suara itu apa? Kayak suara walkie talkie. Gede treble bassnya nggak ada. Walkie talkie. Oke. Lanjut. Dan selamat malam juga buat Tania baru datang. Tania baru datang. Ya, selamat datang Tania Takoyaki. Iya sebentar. Monggo. Dozo onegaishimasu. Ya, mungkin saya akan cerita sedikit sebentar ya. Salah satu fenomena yang saya temui di YouTube, ya mungkin nggak jauh-jauh dari Grey Group ini. Boleh. Tania mic-nya kecilin dikit. Ya pakai HP kalau nggak salah. Enggak, ya saya kecilin dulu ya. Bukan, Tania tadi ya. Tania. Lanjutin aja. Ya, oke. Jadi saya tergabung di fans club idol Jepang. Ya, ya, dan di situ apa ya, orang-orangnya banyak ini nge-share acara-acara yang dimiliki oleh si idol. Dan mereka ya sama banyak terbentur masalah copyright, dan banyak dari video mereka yang Ya, banyak dari video mereka. Banyak dari video mereka yang di take down sama YouTube. Yes. Sejauh ini ada ya teman dari luar negeri itu channelnya take down. Padahal itu apa istilahnya, kayak dia istilahnya translator utama di grup itu, dan akhirnya sekarang pindah ke apa istilahnya situs video sebelah, disebut kayak ini Dailymotion. Dailymotion. Jadi ya semua acara-acara yang dirilis oleh idol pindah ke sana gitu. Tapi tetap copyright seperti itu. Nah, pertanyaannya kembali ke pertanyaan saya tadi ya, apakah Grey Group ini termasuk orang, meskipun mereka tidak mencari uang, apakah mereka tetap dikategorikan sebagai Grey Group? Nah, ini permasalahan balik lagi paradoks sih. Balik lagi ke permasalahan coba kayak gini, lu bandingin torrent yang upload torrent di Pirate Bay sama tukang bajak PC yang jualan kaset 50.000 sekeping. Itu menurut lu baikan mana? Itu ini sih torrent. Mendingan orang ya, kalau torrent kan mereka nggak minta duit kan ya. Iya, minta duit. Kalau itu kita masih bisa tolerir sih. Kalau orang-orang kayak yang buat upload, yang buat nyari duit, itu buat re-upload terus nyari duit, nah itu udah kelewatan sih, sama kayak tukang bajak yang ini yang gue bilang gitu. Itu hak cipta orang lain, dia ngambil keuntungan dari situ. Kalau gue sih jujur sih gue ngelihatnya ya biasa aja sih. Kalau yang gak nyari untung sih gue netral sih, biasa aja. Tapi kalau yang nyari untungnya itu dari untung dari hak cipta orang lain gitu yang paling bermasalah. Nah, yang dari ini adalah ketika mereka menguangkan itu gitu. Walaupun kadang-kadang nggak ada apa namanya, istilahnya apa tadi ya, lanjut saya lupa. Yang lain yang belum bicara sama sekali ada ini Nanaki ada Dava mati Taris Arka mungkin Farid Dava takut gue bully. Kayaknya kita masuk ke sesi bebas sekarang. Silahkan berkomentar tentang misalkan cerita apa yang pernah ditemukan. Komentar sedikit. Misalkan ya, Anda pernah menemukan hal-hal kecurangan yang lain. Nah, mereka yang pakai Bumblebee ya, karena saya mengangkat Bumblebee lagi nih. Mereka yang pakai Bumblebee berharap channel mereka itu rame. Padahal nggak sama sekali gitu.
mereka juga yang di Grey Group mikir ketika mereka udah bisa menghasilkan uang dengan itu berarti mereka sudah berkualitas, padahal reuploader mah reuploader aja gitu, enggak gitu. Kayak misalnya gini, mereka yang pakai Bumblebee pengen YouTube-nya tuh naik cepat gitu ya, mereka pengen terkenal, mungkin seperti idola mereka gitu. Kalau di sini kebanyakannya ke PewDie ya, mereka pengen seperti PewDie gitu, tapi apakah dengan cara itu rank mereka bakal naik? Sebenarnya nggak sama sekali. Enggak, justru enggak. Kalau di Indo nggak ke PewDie, ke Reza Arab. Gue udah research itu ke Reza Arab semua arahnya. Ya kalau nggak ke Reza Arab sama yang satunya lagi sih apa Bayu Skak. Itu. Kalau nggak ke Bayu Skak ke gua. Iya. Ada juga berhentai. Maksudnya tuh ada gambar hentai juga. Banyaknya. Jadi kalau yang PewDie itu tahun kemarin berarti sekarang udah ganti ya. Tren tahun kemarin. Jadi sepanjang orang-orang yang pernah apply ke D10 harus ditanya, banyak yang ininya dari PewDie. 2013 2014 tuh PewDie. Pandu juga. Terus ada yang Pandu, Ewing biasanya yang jadi inspirasi mereka. Inspirasi itu tidak masalah kan? Ya gue sih jujur gue dulu nggak suka sama Let's Play sih, tapi karena orang-orang lain pada ikutan Let's Play, gue lihat kok lama-lama kocak ya. Ya udah gue coba aja. Tapi kalau gue sih bikin Let's Play itu tipe-tipe jadul sih. Jadi nggak lebih ke nggak fokus ke ketawa ketiwi teriak-teriaknya, gue cuman main gameplay, komentar udah gitu doang. Makanya jangan view dikit. Saya juga sama. Ada sih sebetulnya. Suara bajai dari mana itu? Ya, ada yang bicara? Jangan lapar, Tan. Silakan. Ini masih topik yang sama ya. Kalau topik yang sama saya diem dulu. Ke yang mana aja boleh. Oke. Mungkin ada yang lain. Jadi penjelasannya udah, jadi silakan. Mungkin ada tipe kecurangan yang lain. Nah, itu tadi saya mau ngomong baru ingat. Ya. Fake report. Fake report. Itu ya. Apa fake taksi? Teman lo dibawa ajak-ajak dapat duit. Tulisannya. Fake report anjir. Ada satu YouTuber, saya nggak akan nyebut namanya karena mungkin dia nggak mau disakit hati kalau nginget itu. Dari kayak gini mah sebut aja. Jadi dia ya itu kayak yang tadi siapa tuh bilang katanya ada masalah sama temennya sama YouTube. Nah terus ternyata si temennya yang marah sama temen saya yang sakit hati itu, dia nemu jasa jadi auto report. Kalau YouTube tuh tipenya walaupun reportnya nggak jelas, tapi kalau banyak yang report dia bakal tetap di take down. Iya. Oh. Jadi kayak nge-auto jadi nge-report banyak banget dengan akun-akun yang berbeda atau gimana lah, terus akhirnya videonya take down semua. Channelnya langsung ke blokir. Iya, bisa. Report dengan ya ini masalahnya ya. Iya permasalahannya gini. Coba lu balik lagi ke YouTube ya. Tiap detik itu YouTube udah ada berapa video yang ke-upload di YouTube? Puluhan ribu mungkin. Puluhan ribu mungkin jutaan. Nah, ini kalau pakai sistem manusia itu mungkin satu planet bumi pun nggak bakalan bisa nonton kali setiap detik video yang diupload buat nge-review konten yang di ya nggak? Jadi mereka mungkin mereka pakai rumusan yang kurang efektif, yaitu dengan jumlah report terbanyak. Kalau itu hapus saja gitu. Ya itu sama aja kayak di Facebook sih sebenarnya sih. Dan ada juga yang aneh di sini. Kalau yang ini saya ngelihat dari yang curhatan YouTuber luar. Jadi dia bikin channel masak-masak gitu. Ada satu video dia yang ini video aslinya dia gitu. Terus banyak yang re-upload, ngerti kan? Ini masuknya re-upload juga nih. Terus akhirnya dia nggak suka, terus dia nge-report minta video itu di take down. Dia bukan tipe yang minta ambil pendapatannya, dia cuma mau videonya tuh ada di channel dia aja gitu. Ngerti kan? Ya, take down videonya. Nah, udah itu anehnya, malah video aslinya yang di take down. Sakit hati. Sakit hati. Nah, itu lo balik lagi. Makanya kalau misalnya lu jadi partner, lu terapin sistem konten ID secepatnya. Jadi video lu tuh terproteksi. Jadi itu buat kayak isi yang otomatis ya? Iya, buat sidik jari, buat itulah. Nah, coba lu lihat di chatnya itu katanya
ada 60 jam video di-upload ke YouTube tiap menit tuh. Lumayan banyak loh. 1 detik itu ada 1 jam video yang diupload. Iya. Bayangin aja orang kalau manusia ada berapa manusia mungkin nggak bisa nonton semuanya kali. Kan kalau kita tiap detik nambah. Oke. Mungkin ada yang lain. Pengalaman yang lain mungkin. Itu yang kayak gitu, ingat Mas Tara pernah kena juga itu. Jadi dia dipanggil sama stasiun TV. Terus di stasiun TV itu mempunyai konten ID. Ketika si beritanya diupload ke itu, diproteksi kan. Si Mas Tara yang asli malah kena. Oh, YouTube tuh lebih condong ke company prioritasnya daripada perorangan. Iya benar. Emang gitu sih, makanya sekarang ada namanya channel partner network. Jadi itu dilindungin di bawah payung istilahnya gitulah dari pemas. Mas Tara itu masuk full screen, IDT masuk full screen. Tapi kalau misalnya kita IDT tiba-tiba dipanggil ke satu acara, terus ada video kita satu yang nampang, itu potongan video yang itu dianggap milik mereka kan, karena jadi dari rangkaian satu acara tuh, misalnya apa Mata Najwa misalnya gitu ya, dibawa gitu. Terus dia dari Metro TV misalnya ngupload. Itu kan milik mereka segitu tuh. Itu kan ada potongan video kita itu dia nggak punya mereka. Dan itu kena ke kita jadinya. Jadi untuk para pendengar yang lain hati-hati ya, barangkali. Jadi, makanya kalau disaranin sih di peraturan di YouTube juga udah dijelasin cara itu sih, nggak boleh ngupload cuplikan dari TV. Cuplikan dari TV sebenarnya tidak boleh diupload. Iya, ada jelas ya, dan kenapa masih dilakuin coba? Ada bahkan channel Amerika yang gede ada. Ya biarpun malam itu saya lupa namanya. Channel gede itu ngelakuin ya belum juga. Belum tentu kita lakuin kan. Kalau maksudnya kalau misalkan segini aja orang terkenal melakukan hal yang ilegal, masa lu harus ikutin juga sih? Kecuali kalau channel itu udah dapat izin dari pemilik konten ya, misalnya kayak stasiun TV-nya, kayak channel si Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel gitu. Kita udah dapat dari copyright dari TV-nya, boleh iya udah boleh ya, nggak masalah. Tapi kalau channel-channel kayak kita masukin acara TV ke channel diupload ke sendiri itu udah jelas nggak boleh karena belum dapat izin. Udah ngambil muntah orang dimuntahin lagi. Jadi intinya mungkin kritik buat YouTube itu, YouTube jangan terlalu mentingin tentang company sama kuantitas. Angka kan main Bubble Bee kan seneng lihat angka tuh, bling-bling lihat angka. Iya ya pokoknya lihat jumlah subscriber itu sama view itu udah bagaikan Bubble Bee. Sudah bagaikan status lah gitulah. Lu bayangin aja lu dapat subscriber 100.000, lu udah hangout sama orang YouTube terkenal ya nggak? Udah high class gitu ya dibandingin sama yang masih hitungannya ratusan ribuan ya kan? Cuman kalau gue sih tergantung dari ininya, tergantung dari masing-masing channel, pemilik channelnya sih. Gue ada YouTuber dari luar negeri, Amerika, subscribernya 120.000, dia temenan sama gue biasa aja, gue nganggap dia kayak orang biasa, dia nganggap gue kayak teman biasa. Mereka yang ada di atas gitu ya, rata-rata tidak pada sombong. Ada rendah. Tapi iya. Giliran di sini di Indonesia nih, saya ikut grup YouTube berapa orang nih, baru dikit doang sombongnya udah kayak gimana. Ya itu masalahnya Masalahnya Indonesia itu gede gengsinya gitu loh. Yang kalau gue pengen ngomong nih yang Bubble Bee nih. Nah, gue tahu beberapa channel let's player juga yang Bubble Bee ya. Gue tahu banget dan udah itu waktu itu si Arka juga ngasih tahu. Minta namanya. Kalau ini Bubble Bee. Minta namanya saya masukin blacklist. Oke. Di IDT kan gimana? Jangan disebut. Enggak, udah masuk playlist lu kok. Udah masuk playlist di IDT gue pernah. Nah, itu. Dia tuh bangga dengan itu auto view. Habis itu pas udah tinggi, udah ribuan subsnya, udah 2.000 ke atas, 3.000 malah sombong. Padahal itu udah jelas auto sama auto view. Di statistik videonya ada juga itu kelihatan banget watch time 0 tapi view-nya 4.000, 5.000. Kan itu dia nyombongin sesuatu yang bodoh. Berarti. Itu mencurigakan. Dia nggak ngerasa lagi muka tebel lagi. Nah, itu dong yang gua itu orang Indonesia itu kayak gitu, gengsinya gedenya luar biasa gitu. Mereka udah tahu curang tapi gengsi gitu. Yang penting mereka sih, yang penting gengsi.
Mereka udah nggak bisa gengsi lagi kalau misalnya YouTube udah bertindak. Iya mereka nggak bisa ya paling kalau mereka itu lagi mereka langsung nangis kali nggak tahu gimana gitu. Websitenya jelek tuh. Itu kalau dia belum misalnya daftar ini ya AdSense ya. Kalau dia belum daftar AdSense itu mungkin masih agak di-ban. Tapi ketika daftar AdSense kalau nggak ditolak kalau dia belum. Kalau udah diterima tinggal tunggu waktu tahu-tahu merah aja akunnya. Pasti itu mah. Iya benar. Itu minimal 2 bulan. Soalnya kan bulan pertama itu masih kayak misalnya counting. Kalau yang bulan kedua itu real countnya dihitung per IP per orang tuh. Jadi hitungan teliti dari Google tuh bulan kedua. Jadi dia itu udah ada sistemnya, udah terintegrasi banget. Jadi gue bilang terus. Nah, ini saya juga masih tahu gara-gara Grey Group itu AdSense sempat ditutup pendaftarannya. Kalau dari hitungan pertama saya ngecek sampai sekarang udah tutup pendaftaran 4 atau 5 kali. Pasti gara-gara mereka ada pelanggar copyright semua. Banyak. Jadi di Indonesia di ban. Termasuk India atau sama beberapa negara lain lah banyak. Kakak lupa Pito ya. Bukan, Michael. Gue pengen orang-orang yang kayak gini nih satu saat kena batu sih. Gue bukannya nggak suka sama orangnya, tapi gue nggak suka sama caranya doang. Kena batu ya, sekali biar dia tahu. Iya biar semuanya gitu. Kayak gitu ya gue setuju. Kenapa coba? Karena ini bukan cuman bawa buruk nama YouTuber Indonesia doang. Nih imbasnya ke semua YouTuber Indonesia. Bayangin aja kalau semua partner itu ditutup di Indonesia. Lu bayangin coba, lu pada yang dapat penghasilan dari YouTube tiba-tiba di-cut semua, lu bisa nangis darah semua. Gua aja bisa nangis darah. Oke, ini ada yang masuk lagi dengan Ibrahim. Selamat datang. Udah. Dia dari awal tadi. Dari tadi dia. Dia mungkin enggak ngomong. Dit. Ya. Boleh minum dulu kalau mau. Dulu kalau nggak salah ada YouTuber yang berhenti karena dia ketahuan pakai Bumblebee. Ada. Oh ya, gue boleh lanjut yang tadi tuh. Lanjutin aja. Ini juga masalahnya gue yang ini kalau misalnya satu Indonesia kena tuh itu bakal parah banget buat kita nih, kita yang udah ngasilin duit dari YouTube, penghasilan dari YouTube gitu ya, ke hapus kayak misalnya kayak channel-channel gede yang sepenuhnya dari YouTube kayak Sitara gitu, itu di hapus partnershipnya cuman gara-gara segelintir orang yang re-upload konten sama nggunain Bumblebee. Itu udah bangetan. Sama aja kayak apa satu negara di-ban sama Dota gara-gara isinya kampret, gara-gara satu kampret, satu kota gitu yang kampret semua maininnya. Kalau kayak gitu kan menyebabkan fisik katanya. Itu sebenarnya nggak ada imbasnya ke Dota tuh yang kemarin tuh, cuma gitu ke negaranya sendiri imbas. Parahnya di negara mereka sendiri, nggak ada Dota, nggak ada ruginya kan? Ya, iya, YouTube juga nggak ada ruginya. Iya, YouTube juga nggak ada ruginya kalau ngeblokir seluruh netizen Indonesia buat nyari duit. Masih banyak. Iya masih banyak gitu. Ini riskan juga loh kalau orang Grey Group yang kayak gini sih, yang viewbot yang langgar copyright gitu tetap ngelakuin prakteknya mereka, negara kita bisa di blacklist gitu. Jadi dan gua tahu nih podcast orangnya bakal nonton. Ya kok gua kalau gua ini ya kalau orang yang nonton yang ngerasa ya kalau gitu ya. Kalau misalkan YouTube Indonesia ke blokir semua, I will find you and I will kill you, kayak si Liam Neeson itu loh yang di film Taken. Oke. Taken. Jadi sebelum di kill stop it. Oke. Ya, gua bakal quick scope MLG lo. MLG 360 no scope ya? Iya. Dibunuh YouTube tidak akan bertindak kalau orangnya cuma 1-2. Tapi karena grup ini udah puluhan ribu, tuh listnya banyak, tinggal dipilihin satu-satu gitu. Oke. Jadi udah kelar pendapatan. Sedikit aja. Ada yang mau pendapat lagi? Oke. Santai, waktu masih ada. Waktu masih ada masih. Gue pengen lebih nantangin orangnya lagi. Oke. Ini kalau lu denger ini ya, gua tuh sering kok komen-komen di lu juga. Gua tuh bukannya benci lu, bukannya nggak suka, cuma gua nggak suka sama cara lu aja. Gua baik ke lu, tetap baik sama.
Kalau lu mau chat juga tetap gue bales. Cuma gue nggak suka cara lu, dan kalau lu dengerin nih, mending lu chat ke gue sekarang, lu akuin perbuatan lu. Udah, gue lebih respect lu kayak gitu daripada lu terus muka tebel lah sama kebodohan lu sekarang. Oke? Ya. Baik. Yang Oke. Ada yang lain? ya, ada Nah, yang kita ke lebih pesan-pesan. dari- Jadi mungkin ada pesan untuk YouTuber baru agar jangan melakukan kecurangan. Oke, buat Apa YouTuber ruginya? baru ya, buat Ya, buat yang baru masuk ke YouTube, selamat datang di YouTube. Iya. Tapi kalau yang pengen ini, kalau pengen upload melanggar hak cipta segala macam, mau main view buat mendingan lu jauh-jauh. Apaan tadi tuh? Oh, enggak, pokoknya kalau pengen melanggar hak cipta segala macam, lo mendingan gak usah ke YouTube deh, balik aja ke TV gitu, kerja di on the spot gitu. Di sini bukan tempat buat melanggar hak cipta loh. Sini di YouTube ini udah internasional. Jadi YouTube Jadi ini lu tempat- kalau ngelanggar hak cipta, kalau macam-macam, lu bukan cuma ngerusak nama baik lu sendiri, nah satu negara lu rusak. Oke. Jadi YouTube ini adalah tempat untuk berkreasi ya, bukan Iya, untuk tempat membajak untuk ya. berkreasi, bukan untuk membajak. Ada yang lain mungkin? dari TV juga. Jadi hati-hati aja. Ya silakan. TV Mungkin juga. ada. Nah, buat stasiun TV juga aturannya begitu, nggak boleh ngambil konten yang ada di sana kecuali dia punya lisensi CC dan benar dia mengupload aslinya. Kalau dia CC silahkan ambil, nggak apa-apa itu. Gue jadi mikir nanti tiba-tiba on the spot nangkepin kita gitu karena mencemarkan. Oh, saya mah tidak tahu. Oh, Kemarin gitu. aja saya nggak takut kalau ada ini mah. Sok. Iya. Sama DPR aja kita nggak Emang- takut kok, apalagi sama on the spot. Emang mereka kalian- bisa nemuin kita. Kalian tak takut tapi saya takut. Emang mereka bisa Ntar nemuin paling kita. ntar Ya, kan kita paling yang ntar di kita garis paling depannya masuk. juga siapa? Alah yang ketemuan Kita kita masuk ya TV, Kasper. terpampang. Ntar kita masuk TV palingan 7 channel terbawel gitu di on the versi on the spot. Terbawah versi on the spot gitu. Ya. Channel so Kita tahu rame versi on the spot. satu Weh, orang. apa masuk TV. Gak apa-apa, promo gratis. Iya, ntar langsung Kalau langsung diburu. Dead or Ya, Alive jadi 200 miliar. Spot kita tidak menghina Anda, kita hanya membahas orang-orang Langsung naik yang perahu aja. Dan ngambil konten Anda. Kalau menghina menfitnah sih itu Terus. berdasar itu kan bohong. Kalau fitnah kan itu kan kita kan tanpa bukti yang jelas ya. Kalau kita ini bukan menghina, kita cuma Iya, bilang kita- apa adanya. Lu acara lu itu nyolong konten orang. Oke. untuk itu orang-orang dari on the spot yang menonton ini, kami cuma ingin membahas orang-orang yang suka ngambil konten orang baik, orang lain dan tanpa disadari dan ternyata kalian juga termasuk, jadi kami sebut, maaf ya. Ya mulai vacuum ya. Itu lebih Ya, jelas. Acaranya sorry not tidak sorry. cuma satu. Acaranya tidak cuma satu dan stasiun TV yang melakukannya juga tidak cuma satu. Iya, ada banyak. banyak itu. Ada banyak. Dari apa kalau bisa disebut sih Hasana, terus juga yang di Jak TV, yang di Kalau nggak mau disalahin, gampang. Kita minta aja mana haknya. Kalau misalnya si orang yang ngasih, mana ada suratnya atau enggak? ya kita cuma minta itu ada Harus suratnya ada bang. bukti kan? Harus ada bukti. bahwa kita Anda boleh menggunakan itu, harus ada buktinya. Tapi kalau secara hukum internasional lu kagak boleh pakai gituan tanpa izin. Dan acara lu itu udah ngelakuin itu dari dulu, dan kalau misalkan kalau ketahuan ya lu nggak cuma ngancurin channel stasiun TV lu doang, tapi lu juga udah ngerusak nama baik negara. Mau lu nama baik negara lu dihancurin cuma gara-gara acara lu yang nggak gitu mendidik Kamu itu. pakai bahasa kasar begini. Sorry interupsi. Ya, Ntar kalau misalnya itu kayak yang Siris bilang kan waktu kemarin, ini Indonesia bukan Amerika. Ya. Iya, ini Indonesia. bukan Amerika. Ya, orang mah bisa mengelak, peraturan mah tetap setinggi langit. Ya ini Harusnya, Indonesia. Harusnya ya. Harusnya Ya, ya, harusnya. Peraturan dibuat untuk dilanggar, anjay. Oke. Kan gitu. Ya. Ini masih ada sisa 10 menit, kalau ada yang mau mengumpat dan Ya, Charles, itu biar Benar, itu. Charles Ray dulu, Berkomentar, Charles Ray mau silakan. ngomong. Dipikirin Charles lagi. Ray mau ngomong. Kayaknya sih ada. Itu yang the comment juga itu masuk. The comment juga Minta. sama itu. Ya, the comment juga sama Oh, sih sama sebenarnya itu. sih. Oh, Cuman iya. at- cuman itu tuh. cuman at least dia ada attempt buat jadi lucu gitu loh.
Ini jadi untuk jadi kayak semacam bikin kontennya tersendiri gitu. Kayak sama aja kayak kita komentarin ke game gitu loh. Tapi ya gitulah tetap aja sama. But at least dia bikin jadi lucu gitu loh. At least Ya, paling lucunya dapet. paling tidak gitu ya kan ya. Lucunya kan. ngomong-ngomong, ini kita bahkan belum kelar loh. Ya, nggak apa-apa sih lama-lama aja. Nggak apa-apa. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Kalau pakai Tentang- bahasa Itu kasarnya tadi channel ya. seller, Oh, channel seller seller. bener. Ini Apaan? baru Oh, yang nol jual channel itu. beberapa grup Jual dia channel jualan yang akun nggak ada itu uangnya. pasti orang grup grey itu. Dia jual akun YouTube ijo tuh maksudnya semuanya bisa dimonetisasi, cuma masih unlisted, siap mendulang duit katanya. Dan videonya kucing-kucing itu. Salah satunya video kucing gitu. Terus dia bilang, oh videonya baru semua katanya. Baru dari mana? Kalau grup grey gitu mah nggak mungkin, lu mah dia diupload doang, cuman videonya yang diuploadnya baru. Kalau gue sih jujur buat apa? Duit. Kucing. Enggak buat apa? Lu daripada beli channel mendingan bikin sendiri. Udah bikin sendiri. Lebih kerasa lah, diupload, sukses sama lebih aja sih berasa. sebenarnya mah. Enggak bikin sendiri, bikin konten lu sendiri daripada lu kalau bikin channel isinya kucing-kucing tiba-tiba lu masukin video, contohnya let's say vlog. Orang kan pada mikir lah, kok channel tiba-tiba berubah, orang pada curiga kan langsungnya enggak? Iya. Logikanya gitu. Padahal pas orang pada tanya kucing-kucing lu kemana gitu. Jawabnya gimana itu? Kelindus mobil Kucingnya semua. Buset kagak. Kira Kucingnya orang dijual luar. gitu ya. Orang luar kontennya wah bagus nih. Kucing-kucing lucu. Tiba-tiba orang Indo yang ngomong. Tadi agak agak kepotong sedikit tuh kalau pakai bahasa kasar. Masih untung YouTube-nya nggak datang. Nggak, kalian itu masih bisa bikin hanya karena YouTube nggak nuntut. Kalau YouTube udah nuntut, habis itu acara. Iya. Bener. Kalian masih bisa mendulang uang dari situ, acara-acara itu. Cuma karena YouTube nggak nuntut. Ya. Kalau YouTube nuntut, ada pengacara luar udah nuntut, lu kalau nyewa Hotman Paris pun juga bakal mempan dah. Nggak mempan. mungkin harus nyewa detektif Conan. Enggak, mungkin dia harus nyewa attorney kali ya. Atau pengacara Mauri. Yang ada pulang. Kan dia bukan pengacara, dia detektif. Ya, Ada kan istri. kan kalau misalkan lu di Istrinya YouTube Mori nuntut paling. ya. YouTube nuntut ya. Kalau penuntut itu di Amerika, lu harus pergi ke Amerika di sidang di persidangan Amerika. Perundang-undangan Indonesia nggak berlaku. Jadi pengacara sini nggak bakalan berfungsi di sana karena mereka nggak gitu mahir hukum di Amerika kayak gimana. Dan lu pasti bakal kalah. Lihat aja yang bikin acara kayak gitu ya. Ya intinya jangan coba-coba lah ya. Tapi pernah Jangan ada aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Pernah yang kalau yang menuntut mah pernah ada. Jadi acaranya diupload, di-reupload sama The Comment kalau nggak salah. Dan kalau nggak salah yang itu yang ngomong waktu itu Eno. Mas Eno. Eno Bening Suara. Mas Eno. Ya. Mas Nah, Eno. itu. Acaranya punya dia. Tapi udah kelar katanya. Dan urusannya udah kelar. Kalau ada di DT yang kesana, saya nggak akan main-main. Masuk di komen, Itu pas kapan itu? Eno The Comment. Ada. Udah agak lama. Jadi, Gue juga pengen kenal sama Om Eno. Om Eno, kalau denger PM aku ya. Baru ini. Bukannya aku mau kenal kamu ya. Bukan baru ini Om Eno ya. The Comment nyolong video lagi lu. Senpai. gimana? Mending lu PM aja langsung Facebooknya ada ini. Kan itu udah lama kan Eno Udah lama. nuntut komen. Udah lama. Eno nuntut The Comment tuh udah lama kan? Udah lama. Baru Udah, cuman ini The Comment nyolong video lagi loh di Tampan Gaming. Videonya dicolong. Nah itu Orangnya dia iya. orang Indonesia itu sebelum kena batunya ya nggak bakalan berhenti. Belum. Tetap aja. Ya kayak Anda menuntut ya udah kita selesaikan udah berarti itu kita lanjut. komen ya. Kita lanjut video selanjutnya gitu. Kayak gitu. Oke. Ya ada ya. Tapi but at least The Comment itu masih agak ada usaha untuk jadi lucu dan entertaining gitulah dibandingin sama On The Spot gitulah. Kalau gue sih masih ada Dan agak yang lain-lainnya ya, yang lainnya. dan lain-lainnya gitu. Ada feeling lah ya. Kita apalnya cuma itu aja gitu. Ada
Kalau pengen move on ada topik apa lagi satu lagi kan Grey Dan Group. komen juga kalau nggak salah ada video submitan dari penonton deh. Emang. Gimana? Bukannya emang ada bukannya video emang sama. nyuruh penonton buat Ada. Enggak, beda lagi video yang mereka rekam sendiri dikasih ke mereka. Dikasih ada komen gitu. Enak ya. Ayo silakan buat videonya ke sini kita jadi uang alah, kita jadiin uang. Oh, Enggak mikir. usah. Mikirnya Masa harus dapat hadiah gitu loh. juga deh. Tapi mikirnya harus gitu kalau pinter mah. Oke, Iya. kelar Ada lagi? kali. Asalnya tuh gitu, kamu berusaha, yang dapat uang banyak mah mereka, kamu cuma sepotong, secuil. Gitu harusnya mikirnya. Apa-apa, ya, yang penting duit, men. Heeh. Tapi Ya, biasanya apa? Ya elah, yang modal menang dapat berapa? 3GP 1 juta, doang. 2 juta ada? Iya, ada komen dapat 20 miliar. No, dari iklan. Men, duit Kalau men. Apa? 2 biar juta? kita, Dikit 2 juta. biar kita Siapa nggak yang gak mau duit men? kita nggak Ya, terlalu ya gitu sih Indonesia terlalu menyembah uang sih. biar kita nggak terlalu rugi, formatnya diganti jadi 3GP. Oh iya, 3GP kita upload di Blogspot ya. Lama jadi kayak itu dong. Posting di Blogspot terus pakai AdFly di apa ya, di uploadnya ke Tusfile ya. Zidu aja sekalian Zidu. Kalau nggak Tusfile, kalau nggak Tusfile Tusbol. Oh, pas dibuka WinRare. Apa lagi tuh? Pas dibuka WinRare ada passwordnya. Pas dibuka passwordnya, balik lagi. Pas dibuka suruh nyelesain survei. Kesel. Pengalaman. itu tai itu. Pengalaman. Enggak di uploadnya ke skb nyase. Skebenya. Saya pernah begitu tuh. Lu suka ya. Oke, lanjut aja kali ya. Ya lanjut aja deh. Ada Santai-santai. mungkin ada yang masih apa Mau perlu ngeluarin dibahas. silakan. Ngeluarin dulu. Mungkin kita boleh, bisa silakan. Angka nggak ada ini, soalnya Ya, ngomong mengenai satu-satu. Nah kan nggak bisa ngangkat tangan ya karena saya nggak bisa lihat, jadi angkat tangannya di chat aja biar kelihatan. Apa Oke. bis? Mana kelihatan? Oke, Apa ya? angkat lu nggak ada unek-unek buat Bumblebee gitu kan, kasih tahu gua itu. Harusnya lu ada unek-unek. Gua lupa. Ada yang mau angkat tangan. Ya, ada kan? Ini aja. Ya udah tuh Reni dulu. apaan? Itu cuma nyentuhin angkat tangannya doang. Ya ampun. Enggak angkat tangan tuh. Itu Kalau angkat angkat tangan. itu angkat Paling tangan. tadi gue mau ngomong tapi ntar aja kalau udah ganti topik. Ganti topik ini topiknya Ini sudah topik terakhir habis udah. ini. Begini nggak Nggak apa-apa habis. kalau mau ada spoiler buat yang selanjutnya mah. Enggak, saya mau ngomong aja petisi user. Petisi user. Ya. Petisi user. Jadi Klik. Oh. Jadi kalau misalnya di petisi itu, misalnya contoh kita bikin akun terus ngeklik. Udah, selain dapat uang, kita juga dapat kredit. Bu, iya nggak sih? Ya. Kita dapat Entahlah. Ya nggak tahu, yang tahu siapa? Salah. kredit. Gak nanti buga. Nah, Kreditnya pakai dipakai buat kreditnya itu bisa dipakai buat kita masang iklan sendiri. Misalnya kita mau promoin blog kita atau apalah, gue juga pernah sih sebenarnya pakai blog gue ituin tes doang. Nah, udah itu ada juga yang naro video YouTube-nya atau channelnya atau apalah gitu. Nah, Bisa kalau itu kalau ada teman-teman yang ngelihat yang kayak gitu, PM ke kita, orangnya langsung kita blacklist. Indo ya. Masuk ITT. Wah itu Indo kalau ya. Kita susah menjangkau luar negeri. kalau blacklistnya kita reveal itu malu orangnya semua kayaknya. Ya kayaknya sih mungkin Indo ya. mungkin gini ya, mungkin kita ada waktunya di mana kita harus ngeluarin blacklist ya. Diap. Apalagi buat Kenapa yang aja gitu. Kita ada waktunya kan, karena apa coba, daripada kalau kita misalkan sama aja kalau kita ini di pelaku kejahatan kita sensor namanya, berarti kan mereka kan dibalik, mereka kan anonim, jadi orang mereka harga dirinya nggak bakalan turun. Dan kalau kita posting ke mereka pasti bakal ngerasa kalau mereka itu kan, karena udah terbukti gitu, dan mereka bakal kapok gitu. Yang lain juga bakal pikir 2 kali daripada nama mereka tercantum di situ, ya nggak? Iya. Hai. Tapi koruptor nggak malu-malu tuh. Ya kalau koruptor kan dia urat malunya udah putus. Koruptor di pengadilan ngajukan banding. Iya, orang yang bayangin. mutus kita sih. Ya, yang mutus kita sih. Masalahnya juga koruptor tuh apa ya? Gue bingung ya. Mungkin para psikolog kali yang bisa nganalisa pikiran koruptor itu. Mereka itu kayak semacam
psikopat ya. Sosiopat Nggak kali ya. psikopat karena mereka sudah tahu hukumnya lemah. Iya, mereka udah tahu hukumnya lemah, mereka jalan-jalan di atas hukum gitu Jalan-jalan kayak biasa nari-nari di atas Setahun, hukum. 2 tahun, 3 tahun udah. Gitu. Mungkin Ini kalau di Indonesia, mungkin di Indonesia itu hukum itu nggak ada apa-apanya, cuman tajam ke bawah doang, tajam ke kita doang, gitu loh. Jadi mungkin karena TV itu udah yang punya udah gede, duitnya gede, mungkin mereka merasa kebel kali. Dari mungkin copyright. kalau misalnya kepalanya dari jidat sampai putus dipotong itu mungkin keluar angin puting beliung uang. Kosong ya. Tapi gini loh apa? Uang bertekanan tinggi. Gini ya apa? Ya gitu. Mungkin karena stasiun TV kita itu merasa dirinya itu berduit gede, jadi nggak usah masalah sama hukum ya. Tapi ingat ya buat lu pada tuh apa stasiun gitu, lu masih biarpun hukum di Indonesia ini amburadul, lu belum aman dari hukum internasional. Lu ada 2 sih yang lu belum aman. Pertama hukum internasional, kedua hukum di akhirat nanti. Lu tinggal pilih mana yang lu lebih takutin. Kalau gua sih lebih takut. Kalau gua sih lebih baik lu dua-duanya. Karena pertama kenapa coba? Kalau hukum internasional lu udah ketahuan melanggar, lu diadilin di sana. Lu nggak cuman ngancurin reputasi lu, tapi reputasi negara kita. Dan kedua, kalau di akhirat juga lu juga bakal nggak tau lah diapain, disiksa kubur. Gua nggak tahu udah diapain di mungkin BDSM masih terlalu empuk kali buat dia kali ya. Jadi slave-nya senpai. Justru BDSM itu yang ada gua harap sih Pak mereka bakal disodomin iblis kali. Ngeri Ya, itu. sama senpai ifrit gitu. Ya Suruh pakai buruma gitu ya. Ya pakai buruma terus disodomin sama iblis. Iblisnya itu batangnya itu terbuat dari api yang panas. Enggak, terus iblisnya tuh pakai baju senpai gitu, pakai seragam sekolah. What? Ya, kenapa bahasa jadi ke situ? Gua jadi lu jangan ngebayangin gua Gayus lagi pakai gituan ya, gua jadi ngerasa terganggu loh. Gua enggak yakin. Gua astaga, tidak. Topiknya Ini jadi lebih tim medis. Lebih menyeramkan. Lebih menyeramkan daripada Sonic X nih. Oke, sudah. Ada yang udah. lagi ini sudah 1 jam. Ada mungkin apa kata-kata terakhir, umpatan terakhir mungkin. Oke, mulai dari urutan Skype. Dan Skype. Oke. Arka ini. Oke. Apa? Pak jangan nyesat. Arka, ya pesan-pesan terakhir lah untuk kesimpulan. Nih, sebelum bentar lagi nanti ada orang dari stasiun TV sebelah datang. Untuk para YouTuber baru apa untuk para ya tentang topik ini boleh lah atau pokoknya pesan ini untuk orang yang curang atau untuk orang apa YouTube baru agar tidak curang, monggo silahkan. Kalau menurut gua ya, kalau buat YouTuber baru agar tidak curang sih sebenarnya nggak usah tuh, mas, suka mereka aja mau curang mau kagak anjir. Tapi yang jelas jangan mikir kita tidak tahu ya. Iya, tapi yang jelas jangan mikir kita tidak tahu ya. Oke, sudah. Selanjutnya Kastrai. Kaget rek di menit berapa ini nggak tahu. Ya, Kastrai silahkan. Tadi gitu, pokoknya mereka yang kurang tidak akan pernah kami promosikan. Dan terus kalau misalnya emang mau terjun ke dunia YouTube gitu ya, ya usaha. Jangan gerakin 1 keyframe lu nanya gimana caranya. Oke. Tapi bukan berarti gue nyaranin lu buat ngebantu lu biar jadi sukses di YouTube ya. Itu masalah lain ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Farid. Lupaan saya nanti lah terusin aja. Farid silakan. Jadi nge-vape lo. Wah, terus nih. Lagi bikin PR gue. Oh, lagi bikin PR. Skip atau itu buat YouTuber baru mending usaha. Walaupun dari nol nggak apa-apa, tapi ujungnya ke situnya bagus, dah itu aja. Oh iya. Gua aja dapat sub 2 bulan loh. Siapa dulu ini? Ya, Kasrai dulu, silakan. Skip dulu, lanjutin. Ke Hafiz. Kata-kata terakhir ya. Ya.
Bilang kepada orang. Ada tiga poin sih yang pengen gue sampaikan. Pertama buat stasiun TV dan para pelanggar konten itu udah kita semua udah jelasin juga sama Kartairis dan lain-lain tadi udah lengkap banget kayaknya ya. Lebih baik kalian hentikan perbuatan yang melanggar copyright itu ya buat stasiun TV dan semacamnya. Yang kedua buat Bumblebee dan orang-orang yang autobot dan semacamnya itu mendingan kalian gimana ya, jangan tepuk muka lah. Kalau lu itu jangan sombong. Jadi lu kayak nyombongin kebodohan, kata kayak Arka tadi, jangan bilang kita pada nggak tahu ya, kita tahu kok kalian pada begitu. Jadi gimana ya, aduh gue juga susah nih ininya, udah soalnya ngelihat lebih baik akuin aja kesalahan itu. Gue mau PM atau gue gimana, gue tahu lu kenal gue kok, gue kenal lu juga, kita sering komen-komenan bareng dan PM bareng, chat bareng gitu. Tapi gue nggak benci lu, gue cuma pengen lu berubah. Gue nggak benci sama lu. Karena ada YouTuber lain juga. Iya, gue nggak benci sama lu, cuma Hafiz, siap-siap gue nggak nanti di suka PM sama gua cara lu cekek aja. Apa? Siap-siap di PM katanya sama orang. Kalau di PM di videoin, Pis. Apa-apa. Oke. Di PM di videoin, Pis. Oke. Kan ada reading comment. Itu tadi baru 2 poin ya. Di unlist aja kasih ke kita. Asik. Ya, Hafiz sudah. Itu 2 poin tuh, satu lagi yang ketiga buat iya. Buat YouTuber baru sih, tadi udah diambil poinnya sama si siapa tadi yang ngomong buat YouTuber baru gini apa? Farid tadi ya yang ngomong ya? Farid kayaknya. Usaha aja. Usaha. Iya. Ya Farid tadi. Gitu aja. Mulainya dari Usaha gitu, jangan pakai cara-cara begituan. Ya itu aja sih. Oke, ya langsung ke Iris. Ya saya Iris, terakhir aja. Siapa? Ya, Anda. Oh, saya. Ya. Kalau gua sih sama kayak Hafiz, cuman gua lebih ke spesifik ke ini ya, ke stasiun TV ya. Gua pengen bikin ini ya. Apa istilahnya? Gua pengen ngomong-ngomong lu pada ke bikin produser TV segala macem. Masa kejayaan lu itu tinggal menghitung hari. Karena apa coba? Tim kreatifnya cuma bisa segitu. Tim kreatif cuma bisa segitu, gajinya dikit, deadline-nya ketat, nggak ada kebebasan kreatif. Orang milih mana coba? Orang milih ke internet, orang milih kerja sama orang luar negeri. Lu udah tamat semua, lu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang kecuali kalau lu benahin isi TV konten lu. Jangan nyolong dari konten orang lain. Jadi siap-siap aja. Iya, jadi siap-siap aja TV lu itu mati. Dan nih poin kedua buat siap-siap aja tamat. Buat Bumblebee juga. TV gue jangan mati. Gua ada ini juga buat Bumblebee. Gua bilang buat apa gitu loh, buat apa? Itu sama aja kayak sama aja lu kayak mamerin angin doang, nggak ada apa-apa gitu. Buat apa lu bayar mahal-mahal pakai bot gitu? Ya iya view-nya sih naik. Iya lu dapet view naik, lu dapet subscriber naik, tapi lu kalau ketahuan YouTube pas lu dapet AdSense itu nggak worth it banget, dan lu pasti bakal ketahuan, jadi nggak worth it banget, nggak sepadan. Dan ketiga buat yang ini, buat apa? Buat yang apa tuh, yang channel baru, gua bilang selamat datang ke YouTube. Please, dan jangan coba-coba untuk ngelakuin hal itu. Boleh sih lu coba-coba, tapi konsekuensinya bakal bahaya. Konsekuensinya ditanggung sendiri, oke? Udah itu aja sih. Dan buat kaum yang buat produsen televisi, ingat itu, lu tinggal ngitung hari sama tinggal. Gua nggak bakal rindu sama lu pada. Bye. Oke. Sekarang ke Ibrahim. Buat YouTuber baru ya kalau mau bikin channel ya niat, jangan auto lah gitu. Dan selamat UTS. Ini serius bukan Hanif. Ini bukan siapa sih? Ya mungkin ini ngomong dulu nih. Ini mungkin udah pada nonton video perkenalan yang Hanif itu ya, itu udah berapa tahun lalu itu. Ini Hanif yang sekarang ini. Hanif jauh sekali. Oke, sudah. Itu ada suara dari Dava tuh, ada suara dari Sama tuh TS. Oke, selanjutnya ke nyanyaku. Faris. Ini kata terakhir ya? Iya. Faris. Bilang ke orang tua gue sayang mereka. Mau mati. Itu kata terakhir kalau pas mau mati itu. Kata terakhir. Bibir. Enggak gue bilangin. Ada ya, pokoknya
Pokoknya itu jangan main-main sama Autobot lah. Nanti ditembak mati loh. Mainnya sama Decepticon ya. Dar. Iya. Ini kenapa jadi Transformers? Ya enggak, pokoknya udah jangan itu pakai aja, auto pakai aim aja. bot view atau bot-bot yang lainnya atau bot Garen atau bodo amat lah itu. Bot kick. Ya, Kecuali bot Ya, di itulah. CS:GO atau Dota ya. terus buat TV gue sih bodo amat ya TV karena gue nggak nonton TV lagi udah. Dan Gue ya gimana? udah itu aja kayaknya. Oke, sudah. Oke, langsung ke Reni. Oh, saya? Ya. Oh, saya? Iya, ya. Saya. Siapa lagi? Ini siapa lagi ya? Oke, ini kata-kata terakhir. Jadi kalau bisa kalian udah maafkan orang jangan tua Sakari. Jangan lupa cuci tangan, Ya, moga-moga. gigi sebelum tidur. Malah mau tidur. Ayo, Cuci kaki jangan lupa. ya silakan. Cuci kaki. Cuci kaki sebelum Sikat tidur gigi. cuci kaki dulu. Sikat Dan gigi. oh iya, oke kita. Soal- Gue sih nonton TV dulu. Kalau kalian pengen mencoba tentang apa sih cara-cara curang yang tadi disebut-sebutin, itu terserah kalian sih sebenarnya ya. Tapi tolong lapor saya terus nanti saya mau nontonin kapan kalian hancur. Oh. Pokoknya aku mau nonton kalian semua ya. Gak akan di report kok, Ya, tapi cuma jujur bilangin aja ke- kan. Menyerahkan diri. Ya. Pokoknya aku Oke. mau nonton kalian semua ya. Sudah? Oke, ke Nanaki. Oke. Anjing terakhir. Nanaki. Nanaki silakan. Ya. Buat yang Anak suka nge-upload video orang nggak di-upload gitu, mendingan lu mati aja dah. Soalnya udah diomongin gini. Mendingan seriusan lu. Udah diomongin gini kadang-kadang ada orang suka ngomong, "Ah, peraturan cuma buat dilanggar itu Langgar. orang bego doang." Iya Pala itu orang batu bego. anjing. Iya gitu tuh, itu orang bego doang. Ini 2015, Bro. Sejak kapan udah ada itu omongan kayak gitu tuh? Kapan mau berubah? Siap lo pernah. Wah, kapan mau berubah, Boy? kapan Berapa, Boy? akan berevolusi ya. Iya, peraturan Boy. itu boleh, peraturan itu dilanggar kalau peraturan itu melanggar hak orang lain. Iya, Boy. Ah, itu goblok itu kalau Iya, yang menganggap itu hal Boy. lain. Oke. Iya, Boy. Itu goblok banget Sudah. yang pakai kata-kata bijak kayak gitu ya. Itu sama yang program TV juga tuh yang suka ngupload video YouTube gitu tuh gak guna anjir beneran dah. Lu ngapain Bukan cuma nggak guna, mereka mah dapat duit itu aja. Iya sih itu cuma kayak text to speech itu doang cuma ngedabing suara boy. Yang ngedabing saudara doang. Apa? Ada boynya ya? Ya boy. Boy. You will gonna get wrecked boy. Ini apa? Jadi cuman ngedabing Makan itu nasi. doang. Boy. Ya enggak? Iya Ya cuma nggak, ya? ngedabing doang. Gue juga bisa boy. You guys will Ya. gonna get wrecked boy. Lelaki kita ngedabing RWBY. Kita mah juga kasihan Dava kayak ini. kita mah juga belum bisa boy. kayak Kasihan kita Dava mah juga bisa bikin acara kayak on the spot, nggak usah budget banyak, ya nggak? Tinggal Iya, modal, Eh. tinggal modal clip converter CC sama Sony Vegas, udah Komputer jadi. CC, Sony Udah Vegas, cuma foto Google, foto suara, Google. sama postingan dari ini lain. Iya. Lu buang-buang Itu gaji ya. nol Itu udah kebangetan. Iya Lu. sebenarnya sih Mereka gue bikin kalau nol itu. enggak makanya gue asal kerja di stasiun TV kayak gitu gak mau loh. Gue ninggalin YouTube mau sih buat itu soalnya dapat duitnya doang. Ambil duitnya doang. Ya, Dari jika untung. nggak- Datang jika kerja nggak ada download video. video YouTube. Oh iya Gabung itu jangan sampein, lupa baca selesai. bagian chat ya. Gak guna banget Oke. anjir kerjaan kayak gitu Kan- nyewa orang. Kan ke Arun Desio. Langsung ke Dava mungkin. Nggak ada fast skip aja udah. Ya udah boy. Parah Skip, lah boy. Udah. Ngapura udah. Boy skip aja boy. Kasih ngomong. Udah kata-kata terakhir gue mah. Apa ya, tuh, boy? Selamat jalan Boy. semuanya. Jalan semuanya. Jangan lupa cuci muka pakai Rinso. Kita tidak sponsori sama Rinso. Oh iya, maaf Iya, lupa kan. Nit aja nit boy. Jadi ada boy gitu. Sponsor Sponsor apa boy? Boy. Oke. Salah gue mah langsung kata intinya aja. BTS, Kalau- boy. Oh. Ya ini Sudah aja apa kalau lah, misalkan sponsornya Life Boy. Live Boy. Ya boy. Sabun Life Bentar, nanti bilang aja boy. boy. Life Boy. Jadinya intinya gini aja sih boy, kalau misalnya misalkan lu bermain dengan adil, hidup lu bakal tenang boy. Ya boy. Itu aja boy. Ya boy. Jangan lupa mandinya pakai sabun Life Boy. Oke, ke Tania. Tania dasarnya nggak sini. Ada. Jangan Tania jangan silakan. lupa. Tan tolong cari cara
Coba Ya, silakan. ya jangan melotot doang serem. Kuatkan energi terakhirmu. Yoi boy. Ya boy. Ini suaranya Jadi kayak boy semua ya. Butuh ayo, aqua. itu, ini suaranya kayak di akhir. Ngomong boy. Ngomong Ayo bisa. Mbak Tako, ayo Mbak Tako ngomong Mbak Tako. Iya. Apa ya? Jangan. Apa coba? Apa coba? Hati-hati itu. Ii, ai, ui, ai. 5 4 Boy. Sukses buat YouTuber Indonesia. Aja. Jangan nangis apa? Jangan nangis, kita masih ada episode minggu depan. Tenang. Iya. Jangan nangis boy. Kalau susah diketik, kalau susah diketik. Kalau susah diketik. Normal kok. Siapa tahu minggu depan kan Faris bibinya hilang. boy. Apaan anjir? Bisa ngomong nggak? Kalau nggak ada, skip. Ayo, Selamat ngomong. hari raya kurban boy. Nang ning nung ning nang ning nung. Boy. Lama, oke. Boy lama banget sih, boy. Oke. Ngomong buru bebes. Kenapa? Jadi ada. Kenapa boy? Itu Oh, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kasarnya mungkin mau nambahkan lagi ceritanya tadi. Boy. Sebelum Ya. saya akhiri. Saya ngangkat tema ini pertama sebagai peringatan. Kedua, kalau tidak mau diperingatkan, mau mencoba silahkan, tinggal tunggu matinya nanti. Karena Google udah jauh lebih pintar daripada Bumblebee. Iya. Mungkin kalian bakal ngerasa view-nya naik, sub-nya naik, tapi ketika itu berhenti aja. Mati. Jangan Mati. jangan nangis, jangan nangis. Dan pas sudah gede dengan cara itu dan dengan cara yang murni itu rasanya beda. Mereka nggak akan Yap, gede. bener banget. Mereka nggak akan gede sama sekali sama itu. Mereka bakal Oke. pakai Bumblebee itu terus buat naikin tank mereka. Nah, kalau YouTuber yang Serem ini, bener. Kalau ngelihat Ya. ngelihat sistem YouTube, mereka yang pakai Bumblebee bakal pakai terus Bumblebee buat naik. Ketika mereka berhenti, channelnya jangan berhenti. Nggak bisa misalnya, saya mau sampai 1000 subscriber aja, habis itu saya mau viewer asli, nggak kan? Sekali YouTube udah cheat lebih terus pintar. ya. YouTube udah lebih pintar. Kalau pengen tahu sistemnya, mungkin saya harus bikin video lagi misal. Makanya panjangan sekarang di Kan sini. kalau pendeknya sih Ya, misalkan itu lu adalah berhenti episode teori minggu depan. Iya. Ada lagi mungkin ada yang kelewat mungkin. Oh ya, gue sih mau ngomong kayak yang tadi ngajuin dari Charsay bentar doang aja. Intinya sih kalau lu berhenti kalau lu berhenti YouTube bakal tahu gitu. Google bakal Oke. tahu. Udah itu aja sih dan itu bakal diblokir lah gitu istilahnya. Ya Itu boy. aja. Oke. Jadi ide Oke, top boy. episode kali ini Oke, boy. cukup sampai Iya, sini. boy. Jadi kesimpulannya Boy. janganlah pakai Jangan cheat-cheat. Bumblebee. Jangan curang, jangan Bumblebee karena jangan ada Bumblebee. karmanya. Terus juga boy. ada terus buka Rasa bikin YouTube dari nol sama pakai Bumblebee itu beda banget rasanya. ya terus juga Boy. TV. Beda banget, boy. Ayo kita Jadi, bentar dulu ya kayak- sebelum kita selesai kita sama-sama menghentikan kita untuk kematian televisi Indonesia. Jangan nangis. Ada boy-boy Nanti, semua. kalau Ada boy-boy. Penghentian cipta mulai. Dari Oh, Ini memori. Oke, sudah. Oke, jadi hargai karya cipta. Selesai. Hargai karya cipta, Hargai, jangan curang-curang. Dan ini kata terakhir dari saya. Di dunia ini angka tidak ada artinya. Apa yang di dalam dirimu lah kehebatan sesungguhnya. Oh iya kayak Harga diri kau raih bukan dari jalan pintas, Ya. melainkan kreativitas dan kerja keras. Oke. Sampai jumpa di episode mendatang. Bye bye. boy. Panos, selalu take your day, Ya jangan lupa like, subscribe, Ya, jangan Bisik lupa lu, like, Betif. subscribe. Jangan lupa like. dan like, subscribe, favorit. yeah, don't forget to like, video comment, ini. subscribe. Terus jangan lupa subscribe ke channel saya kok pengen lihat hentai. Kalau ada yang Oke, penasaran sama boy. saya silahkan Like. komen di bawah. And subscribe for Subscribe. more ide to talk. Kalau kalian bosan hidup, nggak bisa ngomong, nggak rela. Apakah kalian mendengar suara Mau teriakan main yang tinggal mengerikan? cari Eda boy. Eda. Kalau kalian bosan hidup, silahkan Tidak, bos, ini. diambilin jerawatnya sama ibu gua.
Hah? Apa? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kayak Vincent. For more idea to talk. Boy, yeah boy. Ya boy. Subscribe channel saya, boy. Itu jadi bikin Kalau kalian bisa kata-kata baru lagi loh. Berikut saya. Yo, boy. Udah ini? Udah. Oke, sudah. Mas Rai? Bagaimana? Bagaimana? Oke, udah boleh kok. Kalau ada